Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kembali bertemu dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, tempo lalu ataupun minggu lalu kita telah sama-sama bertemu untuk melihat pembelajaran kita selama satu semester ini di dalam PPS. Kemudian hari ini adalah pertemuan kedua daripada pertemuan perkuliah kita di semester ini. Oleh karenanya, untuk pertemuan ini kita akan mengkaji tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Sebelum saya masuk terhadap pembahasan tersebut, mungkin semuanya sudah kenal dengan diri saya. Saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya adalah dosen pendidikan bahasa Arab dari Sri Nabi dengan nama Al-Akbarur SPD. Baik, kita masuk pembelajaran kita. Kalian di semester 1, 2, dan 3, dan kalian sekarang sudah berada di semester 4, pastinya kalian telah menguasai beberapa mufradat atau kosakata. Saya minta nanti teman-teman ada menyimpan di dalam dirinya, di dalam pikirannya terhadap mufradat tersebut atau kosakata tersebut, dan nanti akan dia tanyakan. Oke, sudah disimpan? Oke, kita masuk terhadap pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Sebelum kita lanjut terhadap pembahasan yang lebih mendalam, hendaknya kita klasifikasikan terlebih dahulu makna ataupun bagian daripada macam-macam kata dalam bahasa Arab. Itu terbagi menjadi 3. Kenapa kita bagikan hal tersebut? Apakah itu penting? Sangat penting sekali. Dan nanti teman-teman akan mengetahui maksud dan tujuan dari apa yang telah saya sampaikan di awal pertemuan tadi untuk menyimak mufradat atau kosakata tersebut. Pentingnya adalah kita akan mengetahui yang kita simpan tadi itu termasuk daripada 3 klasifikasi terhadap pembagian kata dalam bahasa Arab. Oke, sekarang coba kita lihat. Yang pertama, pembagian dalam kata di dalam bahasa Arab itu ada. Kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Bisa bentuk nama orang, tempat, benda, atau konsep, dan bersifat lainnya. Yang kedua itu fi'il, ataupun kata kerja, menuju perbuatan atau kejadian. Baik itu yang telah lalu, akan datang, ataupun perintah. Right half, ataupun kata berbicara, penghubung atau pemberi makna tambahan, teman-teman semua. Nah, sudah menyimpan semua tadi? Jadi ada. Sekarang kita lanjut untuk pemahaman lanjutannya tentang contoh yang ada di bawah. Coba dilihat di situ ada al-waladu yaktubu fil madrasah. Anak laki-laki menulis di sekolah. Al-waladu itu adalah isim. Yaktubu itu adalah fi'il. Fi adalah harf dan al-madrasati adalah isim. Jadi yang kita tadi meminta kalian untuk menyimpan kosakata itu bisa kalian klasifikasikan sekarang. Di dalam kepala kalian menyimpan apa kosakata itu? Entahkah itu pena, entah itu uang, entahkah itu dompet, entahkah itu motor, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa mengklasifikasikannya sendiri. Agar lebih maksimal, kita hendak mengetahui bagian daripada isim. Isim itu tadi kita pelajari kata benda, nama, dan seterusnya. Definisi secara umum atau ciri-ciri umumnya daripada isim tersebut adalah yang pertama, itu menunjukkan nama, benda, sifat, atau konsep yang abstrak. Yang kedua, dapat diberi alif lam di awalnya sebagai penentu definisi. Yang ketiga, mendapatkan tanda i'rab atau akhirnya berubah, yaitu dhamma, fathah, dan kasrah. Dan yang terakhir, itu dapat jadi mubtada atau subjek dalam bahasa Indonesia dalam suatu kalimat. Baik, untuk lebih mudah, kita lihat contoh di bawah. Ada kitabun, buku. Kitabun itu termasuk kata benda. Madrasatun juga sama. Jamilun, sekolah, indah. Itu adalah kata sifat. Setiap isim memiliki jenis kelamin muzakkar dan atau muannas dan mufrad atau jamak. Nah, itu merupakan kata daripada isim. Selanjutnya, isim itu juga ada terbagi menjadi isim nakirah dan isim marah. Pasti sudah tahu lah. Nah, isim nakirah ini seperti kita ketahui, yang mana kata yang tidak didahului oleh alif dan lam. Sedangkan isim ma'rifah itu kebalikannya, di awalnya didahului oleh alif dan lam. Contohnya lihat di bawah. Qara ar-rajulu kitab. Pria itu membaca sebuah buku. Qara'a dan seterusnya itu telah diklasifikasikan di situ. Ar-rajulu itu ma'rifah, kitaban itu nakirah. Kenapa dikatakan ar-rajulu? Karena ada alif dan lam. Alif lam baru ar-rajulu. Tapi kitaban tidak alif lam maka disebut sebagai nakirah. Sudah mengerti ya teman-teman? Sekarang kita masuk lain yang tadi disebutkan. Ada juga jenis-jenis yang lain. Termasuk di dalamnya isim domir, isim isyarah, dan isim mausul. Seperti yang dilihat di depan kalian semua, itu ada isim domir atau kata ganti. Seperti ana, huwa, hiya, dan seterusnya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Seperti hada, hadhihi, dzalika. Sedangkan isim mausul atau penghubung atau penghubung itu seperti alladzi dan allati. Kita lihat contoh yang telah dibuat di bawah. Coba dilihat, diperhatikan. Ana, dibuat. Saya mahasiswa.
Hada kitabun mufidun. Ini buku yang bermanfaat. Talibul ladzi yajtahidu yanjah. Mahasiswa yang rajin akan sukses. Nah, di sini kalian sudah mengklasifikasikan ana sebagai siapa? Isimnya isim apa? Isim domir. Talibun sebagai apa? Isim nakirah atau makrifah ya. At-talibu alladzi at-talibu sebagai apa? Isim makrifah. Alladzi sebagai apa? Isim maulud. Yajtahidu sebagai apa? Fi'il. Mudhari yang jauh dari fi'il mudhari. Itulah fungsi dari tadi kita mengklasifikasikannya kata-kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya itu ada bagian yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan tentang isim. Sekarang tentang fi'il atau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu teman semua itu adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu mendefinisikan jenis dan waktu. Sudah sampaikan seperti fi'il madhi itu kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sekarang ini dan akan dilakukan, dan terakhir itu ada fi'il amr atau kata kerja perintah. Kalau di sini dicontohkan ditulis kata bah, dia laki-laki telah menulis. Yaktubu, dia laki-laki akan atau sedang menulis. Fi'il amr yang uktub, tulislah. Penjelasan selanjutnya yang paling bawah, fi'il adalah kata menunjukkan perbuatan atau kejadian. Pada waktu tertentu setiap fi'il memiliki bentuk yang berbeda suatu waktu. Lampau ataupun madi, kini akan datang atau mudhari, dan perintah itu amar. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dalam perubahan bentuk fi'il atau morfologi kata kerja dalam bahasa Arab. Itu teman-teman sangat bisa ada perubahannya. Fi'il madi tunggal misalnya kata. Terus kalau dia keduanya buat menjadi kata fi'il mudhari yaktubu. Kalau dia dua yaktubah. Kalau jamak yaktubuna, tapi kalau dia untuk jamak perempuan yaktubuna. Sedangkan mutakallim yaktubu ataupun yaktubu. Nah, fi'il berubah bentuk sesuai subjek ataupun ghaib orang ketiga, mukhatab atau orang kedua, dan mutakallim orang pertama, serta berdasarkan jenis kelamin dan jumlah, entah itu dia tunggal, dua ataupun lebih dari dua, atau kita kenal sebagai jamak. Bagaimana teman-teman? Sudah tergambar fi'il itu apa, isim itu apa? Oke. Untuk mempermudah lanjutnya, ada lagi bentuk macam-macam fi'il. Ada fi'il majhul sama fi'il mujarrad mazid. Fi'il majhul itu kalau kita dalam kenal Arab itu adalah kata kerja pasif yang tidak menyebutkan pelaku. Contohnya ditulis, yuktabu atau kutiba sering digunakan dalam kalimat formal dan Al-Quran. Kalau tidak kata kerja asal tambah-tambah huruf. Contoh kataba menulis ditambah dengan fi'il mazid, kata kerja dengan tambah huruf untuk mengubah makna. Contoh kataba saling menulis, aktaba mendiktekan. Nah, transformasi fi'il menjadi mazid memperluas makna fungsi kata kerja dalam kalimat bahasa Arab semua. Nah, untuk macam-macam hal tersebut memudahkan kita bahwasanya berbagai macam bentuk dari fi'il itu banyak sekali, seperti juga dalam bentuk isim. Teman-teman senantiasa mengingat karena nanti kita akan ada refleksi pada slide akhir tentang pelajaran kita hari ini, dan harapan saya teman-teman semua bisa untuk melakukan pengerjaan soal nanti. Selanjutnya itu adalah harf yang terakhir teman-teman, yang ketiga. Tadi kan bagian pertama ada isim, fi'il, dan sekarang harf atau huruf, atau dengan kita kenal dalam bahasa Indonesia itu kata partikel. Nah, definisi dan fungsi kata partikel dalam bahasa Arab bisa kita lihat itu adalah kata yang tidak berdiri sendiri, berfungsi menghubungkan atau memberi makna tambahan. Contoh partikel umumnya apa saja contoh-contoh ataupun yang ada dalam harf ini? Wa, fi, min, hal, la. Fungsi tambahan apa? Menghubungkan kata, menunjukkan negasi atau larangan, pertanyaan, dan sebab akibat. Harf tidak memiliki makna sempurna tanpa disertai kata lain dalam kalimat. Jadi singkat katanya seperti ini teman-teman semua. Kalau harf itu adalah ketika katanya itu tidak diisi dengan yang lain, maka tidak mempunyai arti. Jadi dia harus dibarengi dengan kata yang lain sehingga dia mempunyai arti. Itulah harf teman-teman. Tapi kalau isim dan fi'il, walaupun dia tidak dibarengi dengan temannya, tidak ikuti dengan temannya, dia tetap mempunyai arti. Kalau huruf tidak bisa. Contoh coba kita di sini. Hal tubuh firman Allah tadi, hal menunjukkan pertanyaan. Menghubungkan dua kata la digunakan untuk negasi atau larangan. Oke teman-teman, bagaimana sudah tergambarkan tentang materi? Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya ada klasifikasi harf merupakan fungsi. Pertama, harf ataupun penghubung. Ar-rajulu wal mar'atu, tsumma laki-laki dan perempuan. Tsumma dakhala tsumma jalasa. Dia telah masuk dan dia telah duduk. Harf jazm, negasi atau larangan atau perintah. La, tidak, lam, belum. La, tukadzib, jangan berbohong. Negasi atau larangan masa lalu. Lam, yaktub, belum menulis. Yang ketiga harf istifham, penanya tentang hal apa atau man, siapa. Hal anta thalibun, apakah kamu seorang mahasiswa? Man hadar rajul, siapa orang ini, siapa lelaki. Nah, man-nya itu adalah istifham. Kalau tidak dibarengi dengan hadar rajul, maka tidak ada akan arti. Contoh, man siapa, maksudnya apa, maka harus dibarengi yang lain. La artinya apa? Wa tanpa dibarengi apa? Jadi harus dibarengi dengan yang lain. Harf nasab, tujuan objek. An, lan,
Ini kalau dia tadi ada huruf jazm ya. Terus ini ada huruf nasab seperti anlan izan kais. Di awal itu di awal fi'il mudhari kalau ada tiga yang tadi saya sebutkan an, seperti di sini contohnya an atuba jadinya atuba. La yadhaba, lan yadhaba. Nah, ini adalah kata ataupun bagian dari huruf tawasif. Lihat penjelasan di bawah, harf memiliki fungsi gramatikal yang khas dan tidak berapat berdiri sendiri. Memahami klasifikasi harf sangat penting untuk menganalisis struktur kalimat bahasa Arab secara tepat dan dalam. Oke teman-teman semua. Perbandingan, nah tadi udah ada semua dijelaskan, sekarang perbandingannya teman-teman. Bagaimana perbandingannya? Coba lihat di sini. Isim al-waladu, kata benda, subjek bermakna anak laki. Kata ba, fi'il, kata kerja atau kata kerja present yang telah lalu bermakna menulis. Fi'il madrasah, harf isim, partikel di, kata benda sekolah. Nah, bisa dilihat di sini. Kalimat al-waladu ya tubuh fi'il madrasah. Itu bisa dilihat penjelasan partikel penghubung. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Nah, selanjutnya teman-teman kata sifat, kata keterangan zorof. Nah, ini naat, man'ut, kita kadang zorof makan, dan lain sebagainya. Nah, sifat selalu mengikuti isim yang dijelaskan dan hal jenis muzakkar, muannas dan jumlah atau mufrad. Contoh kalau dia misalkan sifatnya laki-laki maka laki-laki, kalau sifatnya perempuan ikuti perempuan. Seperti kata kita lihatin anta jamilun, tidak boleh anta jamilatun, kalau anti jamilatun dan seterusnya teman-teman. Zorof adalah kata keterangan tempat, waktu atau cara. Oh, ams, hunaka, kodan. Nah, itu contoh kalimat hal. Mohon maaf, jalas tuh huna amsi. Telah duduk di sini kemarin. Nah, oke teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya, sebagai refleksi untuk kalian mengerti terhadap pembahasan ini, coba teman-teman sama dilihat latihan analisis kalimat 1. Di situ ada ar-rajulu thayyibu yaqra'ul kitaba fil maktabati. Pria yang baik itu membaca buku di perpustakaan. Silakan teman-teman identifikasi kata berdasarkan jenisnya. Tentukan isimnya yang mana, fiilnya mana, dan hurufnya yang mana. Saya kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman diklasifikasikan atau diidentifikasi dari ar-rajulu thayyibu hatta akhir, dilihat di sana mana isim, mana fiil, mana huruf. Tinggal 10 detik lagi waktunya. Oke, bagaimana? Oke, saya yakin telah mengidentifikasinya. Sekarang coba lihat, kita lihat berapa tidak identifikasi antum semua. Nah, ini ya teman-teman. Tadi untuk thayyibu yang baik itu adalah sifat, fiilnya yang pro harfnya fi atau di, isim kata bendanya ar-rajulu, al-kitabu, al-maktabatu. Nah, oke, bagaimana? Latihan analisis satunya sudah terbayang. Kalau ini sudah bisa kalian identifikasi, maka ke depan lebih mudah teman-teman untuk belajar ya. Udah ngerti ya? Nah, biar lebih ngerti nih, coba saya lanjut soal kedua. Nah, di sini ada warna-warnanya teman-teman. Hal taktubu qalimatu darsa fil waqtil muhaddid. Nah, ada warna biru, hijau, oranye, merah, ungu, putih. Nah, tugas kalian identifikasi dan jelaskan fungsi setiap kata dalam kalimat di atas. Kalau tadi cuma identifikasi, sekarang fungsinya. Contoh, jika dia isim, termasuk isim apa? Apakah isim nakirah, isim rifah, dan seterusnya. Ketika dia masuk bagian daripada huruf atau fiil, maksudnya fiil apa? Fiil mujarrad, fiil mazid, dan seterusnya. Kalau dia huruf, maksudnya huruf apa? Istifham kah? Dan lain sebagainya. Oke, saya kasih waktu kembali 40 menit deh, 10 detik tambahan. Oke, kita mulai. Silahkan teman-teman. Silahkan. Ingat ya, setelah diidentifikasi, misalnya, oh ini isim. Maksudnya tapi kategori isimnya apa? Ini lebih mendalam teman-teman. Kalau tadi identifikasi saja, tanpa melihat fungsi daripada itu bagian dari isim apa. Kalau sekarang disebutkan, oh warna biru termasuk daripada fiil misalnya. Oh fiilnya fiil mudhari, misalnya begitu teman-teman. Bisa dimengerti ya? 10 detik lagi teman-teman. Silahkan. Oke. 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 Kalau sudah, coba kalian padankan, sesuaikan dengan jawabannya terhadap warna-warna. Bagaimana? Yang benar apa tidak? Hal, ayo. Sebagai apa? Harf istifham. Tubuh fi'il mudhari, at-talibah isim ma'rifah, ad-dars isim ma'rifah, fi harf jar, al-waqtu isim ma'rifah, al-muhaddid sifat atau naat. Nah, oke, sudah mengerti teman-teman warna-warna tadi? Kalau sudah mengerti dan dapat dipahami teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian semua. Cuman cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Hari ini, mohon maaf, semoga di minggu akan datang kita bertemu dengan lebih baik lagi. Kita semua berharap Allah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pembelajaran hari ini mendapatkan barakah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi dan lain sebagainya. Saya tuh untuk hal itu saya terlebih dahulu agar program ini jalan dengan maksimal lanjutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.